Alright, selamat siang IFGF. Welcome saudara-saudara dan teman-teman di workshop Man and Emotion. Workshop khusus pria sejati. Yang excited boleh dong ketik excited di chatbox kita. Perkenalkan, saya Indratan dari IFGF Surabaya, host saudara pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau membacakan sedikit rules buat workshop kita saat ini. Mungkin boleh dibantu? Kita akan ada beberapa house rules. Oke, selama kita workshop, bahkan selama kita IFGF Conference 2021, jangan lupa untuk selalu gunakan kata-kata yang membangun. Seperti tadi, kata excited. Karena kita mau mendukung semua panelis yang luar biasa yang sudah hadir. Dan teman-teman juga yang menjadi partisipan, saya percaya teman-teman luar biasa. Jangan lupa juga untuk selalu ikut serta sepanjang acara kita. Dan kalau teman-teman mendapatkan sesuatu, banyak poin-poin yang teman-teman pelajarin, bisa tetap fokus dan jangan lupa untuk catat semuanya. Kalau teman-teman butuh informasi terbaru, teman-teman bisa lakukan dengan mengikuti Instagram IFGF Conference di @IFGF-Conference. Dan selanjutnya, kita juga untuk selama workshop, kita menyediakan terjemahan dalam bahasa Inggris. Dan kemudian kita setelah sesi sharing, kita juga akan ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa lihat di bagian bawah ada kotak yang namanya Q&A. Jadi teman-teman bisa ketik pertanyaan teman-teman di sana, kemudian panelis kita yang luar biasa akan segera menjawabnya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Itu saja rules kita pada hari ini. Sesuai judul, di workshop kita hari ini, kita akan belajar mengenai pria dan emosinya. Wow, super seru. Karena buat saya pribadi sebagai lelaki Sumatera, luar dan dalam, ada satu peribahasa yang saya selalu ingat dari kecil. Namanya seperti ini. Kira-kira bunyinya seperti ini. Seorang pria boleh menitikkan darah dan keringat. Tapi seorang pria tidak boleh menitikkan air mata. Nah, apakah itu benar? Ya, belum tentu, Ferguson. Nah, makanya kita saat ini langsung akan belajar dari pria-pria IFGF Men yang luar biasa. Kalau begitu, langsung saja saya perkenalkan, dan boleh dong kita sambut dengan emoji, kita sambut dengan perkataan-perkataan yang membangun, the Senior Pastor of IFGF Surabaya and VP of Region 11, Pastor Raymond Maxwell Nyoto Raharjo. Silakan, Pastor. Halo semuanya. Welcome teman-teman. Tadi saya sebutkan nama-nama dan kota Anda semua. Tadi saya lihat ada dari Brisbane, ada dari Sydney. Saya juga lihat pastinya Surabaya, ada yang dari Kinabalu, ada yang dari Bandung, ada dari mana lagi ini? Oh, dari Kampala, from Qatar. Alright. Karena ini kita bicara soal man and emotion. Yuk kita share emotion. Gimana emosi Anda hari ini? Ayo kasih emoticon yang banyak gitu ya. Dan tadi sesuai dengan Pastor Indratan tadi bicara bahwa seringkali kita tumbuh besar, kita dikatakan bahwa ada yang lagi sedih loh. Oke. Kita seringkali berkata bahwa kita boleh mencurahkan darah, kita boleh keluar darah, tapi nggak boleh nangis gitu ya. Saya pastikan nanti sebelum sesi ini berakhir kita pria-pria kita akan nangis bareng. Setuju semuanya? Wah, emotikonnya nambah banyak nih nanti. Oke, sebelum saya share, saya mau perkenalkan rekan saya yang akan sama-sama yang kemarin baru saja diangkat menjadi ketua IFGF Men Global. Let's welcome Andrew Hartono atau Pak Andrew. Silakan Andrew, kita mau sama-sama sharing banyak hal di tempat ini. Alright. Thank you, Pastor Raymond. Hi everyone. Perkenalin, nama saya Andrew Hartono dari IFGF Surabaya. Ini apa ya? Salah satu pelayanan yang lumayan baru gitu ya. Adanya juga sejak era pandemi ini, dan pas sekali waktu itu Pastor Raymond ngobrol sama saya itu, yuk kita bikin IFGF Men. Yuk, pas bikin ternyata memang kebetulan era pandemi. Which dalam era pandemi itu kita susah bersosialisasi, tapi akhirnya IFGF Men ini jadi satu platform di mana khususnya teman-teman cowok ini bisa curhat, kumpul dan ngobrol, and it's been almost 2 years now. It's been great dan banyak cerita seru gitu ya. Tapi di era pandemi ini biar coba saya cerita dulu ya. Saya cerita dulu tentang cerita saya.
saya yakin banyak sekali teman-teman di sini yang merasakan suka dan duka, kebanyakan duka mungkin ya. Kalau pribadi duka, khususnya di era pandemi ini. Kalau tahun lalu itu kita kerasa gimana tiba-tiba kita nggak bisa gereja, nggak bisa hangout, nggak bisa olahraga. Saya suka basket, udah nggak bisa suka basket lagi, nggak bisa main basket lagi. Habis itu care group pun nggak bisa. Belum lagi kerjaan yang sepi tentunya, omset menurun. Belum lagi anak-anak harus sekolah di rumah, terus istri juga jadi terbeban gitu ya, karena yang jadi guru basically ya istri-istri kita ini gitu. Dan apa, setiap harinya mereka yang tadinya nggak bisa ngajar harus ngajar gitu. Dan kita juga sebagai pria ini juga pertama terbeban buat saya itu terbeban karena kerjaan kalau nggak oke, kalau nggak jalan, itu berarti ada banyak kolega, teman, karyawan yang lain ini bisa terpengaruh hidupnya gitu ya, jadi berat gitu. Jadi tahun lalu itu buat saya beratnya di situ. Tahun ini beratnya itu, apalagi khususnya beberapa minggu terakhir ini ya, saya akan cerita semuanya terbuka. Saya akan mencoba seterbuka mungkin. Tapi tahun ini banyak sekali rekan-rekan, teman-teman, keluarga yang meninggal dunia gitu ya, dan itu berat sekali tentunya. Dan tadinya kita udah siap-siap kayak ini kita akan melewati pandemi ini segera nih, tapi ternyata ada second wave, dan di second wave ini juga tambah berat. Nah, buat saya ketika pekerjaan itu lagi down, itu saya langsung tahu itu adalah insecurity saya. Itu di mana tempat saya itu tiba-tiba ketika sepi, nggak ada order segala macam, saya langsung insecure. Istri saya tahu, saya langsung kayak, wah kita harus hemat, wah nanti gimana ya, kita harus anak-anak nanti sekolah gimana dan segala macam. Saya ingat tahun lalu itu istri saya bilang, kamu kenapa sih tiap tahun selalu ada momen di mana kamu nih merasa insecure gitu. Terus aku buat saya kayak, iya ya, setiap tahun tentu ada masa sepinya gitu di dalam pekerjaan, dan di dalam masa sepi itu selalu saya insecure, kata istri saya. Jadi saya belajar bahwa my security is not in God, my security is not in the Lord. Gitu. It wasn't in the Lord. My security was in my marketplace, dalam pekerjaan saya, dalam keuangan saya. Ketika keuangan oke, baru saya merasa oke, happy dan lain-lainnya gitu. Tapi ketika kerjaan nggak oke, saya jadi insecure dan jadi gampang tick out, jadi gampang terbawa suasana, jadi gampang marah dan segala macam. Tapi di situ saya belajar bahwa ternyata lewat aja tuh 2020 dengan keadaan yang sangat susah, dengan semua kendala-kendala dalam kerjaan, tapi ternyata bisa lewat juga. Dan di situ saya belajar bahwa hey, just surrender, do your best, dan pasti bisa lewat loh gitu ya. Nah, tahun ini beda lagi ceritanya. Tahun ini ada customer yang sekeluarga meninggal, ada juga yang paling terakhir ini dalam 2 minggu ini papa mertua saya meninggal padahal dia udah vaksin karena COVID, tapi karena ada banyak mobil gitu. Dalam masa-masa itu tentu istri karena yang meninggalkan dia, dan masa-masa itu yang bisa bikin saya sane, bisa bikin saya merasa tenang atau waras adalah ketika saya belajar bahwa God is in control, dan Tuhan itu pegang kendali gitu. Mau dalam waktu saya di puncak gunung ataupun dalam lembah kekelaman gitu ya. Di situ saya belajar bahwa Tuhan tahu kok apa yang kita jalankan, Tuhan tahu apa yang kita lalui, Tuhan tahu papa mertua saya meninggal, dan semuanya itu tidak lepas daripada kontrolnya Tuhan, tidak lepas daripada tangan dan His grand plan dalam rencana besarnya Tuhan gitu. Dan saya yakin dan saya belajar bahwa
melalui semuanya ini juga Tuhan bisa memutarbalikkan itu untuk kemuliaan nama Dia. Jadi ketika saya belajar itu, saya menerima bahwa maybe this is not good for me, but I know for sure that God is in control and He will turn things around for His glory. Gitu. Ketika saya belajar bahwa semua ini bisa diputarkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, semua orang bisa diberkati untuk kemuliaan Tuhan, dan aku bisa dengan lega melepaskan bahwa hey, it's okay, this is not easy, but we can do this together. Dan puji Tuhan, saya pun dikelilingin sama banyak teman-teman yang dekat, di mana saya bisa cerita semuanya. Ketika saya lagi down dan teman-teman saya lagi down, mereka akan bilang kayak gue lagi susah nih, gue lagi ini nih messed up nih, pikiran banyak dan ini segala macam. And I want to encourage everyone di sini, teman-teman di sini, untuk cari a group of friends, a group of men, di mana kalian bisa ceritain semuanya. Because it's always easier to go through it together. Bisa lewatin semuanya barengan itu, it's a lot easier. Akhirnya kita ada komunitas sepeda di IJF Surabaya. Di situ kenal banyak orang dengan cerita-cerita yang sedih dan suka, semuanya bisa cerita di situ dan saling membangun akhirnya. Nah, di situ sangat membantu gitu. Jadi wherever you are, mau di Batam, mau di Jogja, negeri di awan kayak Pastor Dave, get a group of friends, group of men yang kita bisa cerita semuanya, nothing to hide gitu ya, and be vulnerable. We cry, and yes, real men cry gitu, it's okay. All my friends, teman-teman laki-laki di sekitar saya semuanya nangis ketika kita mendengar berita sedih dan lain-lain. And it's better to share it with everyone gitu ya. Nah, ngomongin tentang kehilangan seorang ayah mertua, di sini saya juga mau perkenalkan salah satu panelis kita, namanya Arnold. Dia ini salah satu MC terbaik di Bali, dan beliau punya cerita seru selama era pandemi ini, di mana beliau kehilangan ayahnya. Boleh cerita sedikit, Arnold, silakan. Hey guys. Wah, pertama seneng banget bisa ajak join bareng di sini ya, karena kayak wow, banyak orang ya ternyata. I'm from everywhere, banyak dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia sepertinya, dan it's so glad to be here. Dan saya mau terima kasih dulu sama-sama Pastor Raymond juga yang udah ngajakin saya di sini buat sharing sesuatu yang sebenarnya saya masih pergumulkan ya. Maksudnya like cause it just happened gitu kan, karena baru kejadian dan saya masih dalam proses untuk melewati semuanya gitu loh. Tapi menurut saya, the more you talk about it, semakin kita kayak ngomong tentang itu, actually the more strength we get. I don't know. Kayak saya ngerasa makin saya sharing sama teman gitu, makin saya merasa ada orang yang dengerin saya, makin saya dikuatkan gitu loh. Gitu kan. Jadi kayak kalau boleh sharing sedikit, Andrew, thank you Andrew. Intronya. Jadi mungkin sedikit dari background dari saya. Nih saya anak ketiga dari 3 bersaudara ya guys ya. Jadi cowok semua. So all boys. Papa mama saya bercerai waktu saya umur 8 tahun kira-kira. Dan waktu itu saya ikut mama saya dan saudara saya satu ikut papa, satu lagi di luar kota gitu. Papa saya ini orang yang sangat keras dan cukup menakutkan bagi saya sebenarnya ya. Waktu saya masih kecil. Saya ingat dia ini orangnya yang nggak pernah nunjukin emosi, perasaan maksudnya, perasaan yang saya pengen dia lihat, yang saya pengen lihat, dan kalaupun ditunjukkan emosinya itu biasanya dalam bentuk amarah ya. Usually he just like went nuts and just like lots of anger and rage, meledak-ledak gitu. Orangnya suka main fisik juga dulu. Dan potongan papa saya tuh kayak tukang pukul ya guys ya. If you know Vin Diesel or like The Rock, he actually looked like that. He had no hair, nggak ada rambut gitu ya. Terus kayak mulai ketemu orang tuh kayak memukul gitu loh. So like, sedangkan saya ini dibesarkan sama mama saya
di sebuah in a neighborhood very nice, yang lingkungan tetangganya tuh maybe too nice gitu ya, dimana lebih banyak anak-anak perempuannya daripada anak laki-lakinya, dan jadi tiap papa saya datang gitu jemput saya gitu kayak saya takut gitu kan, dan dia tuh selalu kayak pengen anaknya tuh semua anak cowoknya tuh jadi jagoan gitu loh, jadi tukang pukul kayaknya ya gitu. Dan dia selalu bilang ini like what Indra said gitu kan ya, kayaknya ini berlaku di semua daerah deh. Dia bilang papa nggak mau lihat anak papa nangis gitu. Pokoknya harus kuat gitu kan ya, harus kalau dipukul orang pukul balik gitu. Jangan pulang kalau kamu belum pukul orang itu balik gitu. Jadi dia pun honestly dia juga ngolok-ngolok saya gitu kan, kamu mainnya sama anak cewek gitu kan, nggak sama anak cowok gitu kan. Jadi sebenarnya saya jauh dari itu, dan honestly selama saya hidup tuh saya belum pernah berantem mukul orang loh. Jadi mungkin menurut standar dunia nih laki-laki pecundang. And that is toxic masculinity. I feel like toxic masculinity itu bilang kayak gitu like cowok tuh harus kayak gitu, cowok tuh harus tough like from the outside, like you have to be strong, you have to appear strong gitu loh. Tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan hubungan saya sama papa beberapa tahun kemarin semenjak mama saya meninggal. Mama saya meninggal tahun 2013, waktu itu mama saya 2006 ditabrak lari, dan selama 7 tahun beliau lumpuh dan mengalami komplikasi sehingga saya harus merawat beliau sendiri sama perawat kita di rumah selama 7 tahun. Dan dari situ waktu mama meninggal, I think papa mulai diubahkan sedikit dan kita mulai bisa ngomong, kita mulai bisa komunikasi gitu kan. Singkat cerita, 8 Juli kemarin, I lost my dad to COVID. Jadi papa saya meninggal karena COVID, belum genap sebulan ya. Besok sebenarnya kita mau sekeluarga kita mau ke kuburan papa. We're gonna go to his place tomorrow. And then kalau boleh cerita dikit, jadi waktu itu sebenarnya 3 hari papa cuma batuk-batuk. Lalu hari keempat kita bawa ke rumah sakit, dan akhirnya nggak sampai 24 jam papa dirawat di ruang isolasi. Besoknya kita dikasih tahu papa udah nggak ada gitu. And honestly, since last year, dari tahun lalu tuh saya ngerasa kayak there's just a lot of things that are being taken away from me, yang kayak hilang gitu loh. My relationship, my job, just a lot of stuff gitu. Dan honestly, this week I've not been doing very good. Last week sebenarnya kita masih meeting sama Pastor Raymond, sama Andrew, sama semuanya, kita masih bisa ngomong, saya masih bisa latihan gitu. Tapi honestly, hari Selasa kemarin, like something just happened, and I went to my dad's place, and jadi kita ngobrol gitu, dan my stepmom was there, so dan dia ada di ruang tamu gitu. Ini kalau boleh cerita dikit ya, nggak apa-apa ya. Terus saya tanyakan gitu, kok mama di luar aja, nggak mau di dalam gitu kan. And then dia bilang, iya mama nggak bisa di kamar gitu kan. Cuman kalau misalnya mau tidur aja malam di kamar baru bisa tidur. Dan itu pun dia harus minum obat tidur gitu, so she has to take sleeping pills. And then I was like, and then I came in, waktu saya masuk kamar tempat tidur papa tuh kayak rapi banget. And then on top of that bed, I was like, ada Alkitab papa, sama ada salib, terus ada TV nyala gitu, puterin lagu rohani semuanya. And then I was like, I asked like my stepmama, kenapa ini gitu kan? Yeah, she said like this is probably like the thing that I can do for your dad, and then just my heart just breaks. Like hati saya tuh kayak hancur, kayak saya pulang tuh kayak sesek gitu, kayak like what? And I feel like I'm going back to the first day kehilangan papa. Waktu itu kehilangan papa hari pertama tuh saya udah nggak bisa nahan, maksudnya kayak udah pengen keluarin aja semua gitu loh. And then I felt just like that again gitu loh, all over again. Bangun pagi kadang masih kayak susah gitu kan. And then I just like just like wave after wave, and I feel like this week I'm just so under the water. I feel like I'm drowning, but if there's something, kalau misalnya ada sesuatu yang mau saya sharing sebenarnya, dulu waktu saya
kehilangan mama 2013, saya dengar beberapa orang di gereja kayak bilang, oh, just be strong Arnold, like udahlah nggak usah sedih lama-lama gitu kan, just kalau mau nangis udah sehari aja gitu nangis, kayak ngapain nangis lama-lama gitu kan mama udah di surga udah sama Tuhan Yesus gitu kan. And I was like, wow, mungkin dia nggak pernah ngalamin kehilangan orang kali ya. And then but then I went home and waktu saya mau nangis saya ngerasa bersalah gitu saudara, karena dari kecil papa saya selalu bilang gitu kan, kamu harus kuat gitu, like you have to be strong, like you gotta be strong and all that. And I couldn't be strong. Saya nggak bisa jadi kuat. Maksudnya, as much as I want to be strong, I feel like it's just so hard, And then, terus saya doa dan Tuhan ingetin sama saya ada satu cerita di Alkitab di Yohanes tentang Tuhan Yesus ngunjungin temennya waktu itu yang udah meninggal, namanya Lazarus. And then Mary was there crying, and then saya ngeliat, dan saya baca lagi itu kan, dan Yesus pun menangis gitu, and Jesus wept. Di situ saya baru ngalamin benar ngerasa Tuhan yang saya sembah, the God that I worship is not a God that is so distant and cannot understand me. Saya ngerasa kayak Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus itu Tuhan yang duduk sama saya dan Tuhan yang bisa nangis sama saya. Tuhan yang bisa ngerti perasaan saya dan Tuhan yang gak duduk samping saya yang bilang, kamu jangan nangis. Don't hold it back because I'm here. Dan saya percaya He is close with the broken-hearted. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Jadi kalau misalnya saudara sekarang remuk hatinya, Tuhan dekat banget sama saudara sekarang. And don't act like you're so kuat gitu loh, kayak cowok yang. But just know that Tuhanmu, our God is God that can feel our pain. Our God is the God that can cry with us. God can just sit with me through it all. Dan and it's alright, it's gonna be okay, And kalau boleh saya tutup dengan satu quote. Kalau saudara mungkin pernah baca buku atau nonton film namanya The Shack. Jadi The Shack ini cerita tentang satu ayah yang kehilangan anaknya. Anaknya perempuan umur 5 tahun diculik dan meninggal, dan mayatnya nggak ditemuin. Jadi selama bertahun-tahun ayah ini merasa marah banget sama Tuhan, dan satu ketika dia dapat undangan untuk ketemu Tuhan di satu gubuk gitu, dan akhirnya mereka ketemu. Dengan kemarahannya, karakter utama namanya Mac, dia bilang, God, if you are God, why do you let everything happen? Kenapa kau membiarkan semua satunya terjadi gitu? Dengan kesakitannya dia dan dengan kepahitannya itu. Tuhan cuma bilang, Mac, when all you see is your pain, you lose sight of me. Waktu semua yang kamu lihat hanya kesakitanmu, kamu nggak bisa ngelihat aku. Dan itu, it hit me really hard. Karena saya ngerasa dalam kesakitan saya, in my pain and in my grief, I don't want to lose sight of Jesus. Saya nggak mau kehilangan pandangan saya sama Tuhan Yesus, karena saya tahu harapan saya cuma sama Tuhan Yesus. My hope is in Jesus, dan saya tahu my hope is in Him. Dan untuk saya bisa continue on this life on earth, I need to see Jesus. Saya perlu ada sama Tuhan Yesus, saya perlu ada sama Dia, dan saya perlu berpegang sama Dia. So, if you're feeling broken, kalau misalnya kalian cowok-cowok di sini ngerasa lagi lemah dan hancur, ketahuilah bahwa saat ini Tuhan Yesus lagi duduk sama kamu. He give you a side hug.
and it's like say, it's okay, bro. You'll be fine. I'm here with you. You're gonna make it. It's gonna be all right. You're gonna be okay. Sorry guys. Ya, Pastor Raymond suruh saya bilang kalau mau nangis aja gitu. Ya udah saya nangis aja. Karena honestly saya juga nggak bisa pura-pura jadi kuat ya sekarang ya. Because I'm not strong. I feel like I'm in pieces. I'm shattered. My heart is in pain. I feel like I need Jesus and I need people. I need friends. I need guys with me. If you lost someone, kalau kalian kehilangan seseorang, it's okay. Jesus is right there with you. That's it. Oh, God. Thank you, Arnold. Pastor Raymond asked you to cry. You did cry well, brother. I tell you that. Arnold, saya baru kenal Arnold ini karena kita we gotta do this IFGF Mentor, right? And salah satu yang menurut saya important, and I know this is important, adalah ketika kita bisa be vulnerable enough and just be yourself, dan jadi terbuka dimanapun kita berada gitu ya, especially among men. Then let people know that, hey, I cannot do this all by myself. Yeah. I don't want to do this all by myself. I need you guys. I need friends. I need a group of men who can support me, that I can cry with. Gitu ya. Jadi thank you, Brother Arnold, for being such vulnerable and show us that it's okay to cry, dan it's okay to be sad gitu ya. And ketika ayah mertua saya meninggal itu, it was tough. My wife was basically kayak Arnold sekarang, dan salah satu hal yang dia bilang dan itu banyak sekali kiriman bunga dan makanan dan segala macam gitu ya, from my friends, her friends, my friends, ada banyak sekali yang dia nggak even my wife nggak even tahu siapa gitu ya. Dan terus aku bilang, apakah aku perlu ngomongin kalau ini, karena banyak banget gitu, apa aku perlu ngomongin ya untuk jangan kirim dulu gitu ya. Terus dia bilang, jangan deh Drew, it's okay, karena seeing how people actually care, that's the thing. A lot of times kita nggak tahu that people actually care gitu ya. Your friends, circles around you, ternyata mereka tuh care. Dan ketika mereka kirim barang dan bunga, love messages semuanya itu, istri saya, dia merasa, hey, you know what, my dad is not alone, gitu. I'm not alone in this thing gitu. And there are a lot of people who care and who loves us. And sejak saat itu kita belajar untuk, you know what, let's do this, let's help each other, and ayo kita ngobrol dengan lebih banyak teman, lebih banyak orang yang going through the same thing gitu ya. Jadi I want to encourage everyone to be open, cari a group of friends and ngobrol tentang semuanya ini. Nggak usah peduli bahwa si Arnold cengeng, si Andrew sensi banget ini. It's okay gitu. Karena you need it, I need it, we all need it gitu. Dan ngomongin tentang relationship dengan anak dan ayah gitu ya. I have another panelist. Kita ada teman satu lagi. Beliau ini juga cukup seru ceritanya, dan saya yakin banyak teman-teman di sini yang bisa relate, karena beliau kan cerita gimana kehidupan rumah tangganya beliau dengan istri dan beliau dengan anaknya yang teenager. Can you believe it? Teenager kids yang berada dalam zaman pandemi gitu ya. Mari saya mau undang Hendrik Rau, boleh sedikit share Rau tentang your family and how, gimana lu bisa masalah apa aja dalam pandemi ini dan dengan anak lu juga. Thank you Andrew, thank you juga Arno sharingnya tadi, sampai cepet-cepet lari cari tisu juga gua jadinya. Ini so touching. Anyway, itu benar-benar nguatin. Ya, oke. Soal anak relationship dengan istri dan anak ya. Nah,
ya kita tahu ya namanya berkeluarga, ada hubungan, pasti ada kalanya ada konflik, ada disagreement, ada bete-bete, pasti kan. Nah, ditambah dengan pandemi yang mulai dari tahun lalu itu, tentunya konflik tuh makin bertambah. Sebagai contoh, saya punya anak 3, yang paling besar cowok, terus ada 2 cewek. Nah, dengan istri saya tuh sifat kita juga agak beda banget gitu. Kalau saya tipenya tuh yang kalau orang ngomongnya gimana ya? Tipenya tuh cowboy lah, main hajar aja gitu. Orangnya demen pergi, pokoknya ya benar-benar risk taker gitu. Kalau istri saya tipenya tuh yang lebih berhati-hati, lebih mikir jauh, khawatir. Ya oke gitu, dari awal married juga udah tahu. Tetapi pas lagi COVID gini benar-benar kerasa banget gitu. Kerasanya gimana? Jadi contoh, ya sebagai info, ini Andrew di sini juga dia ketua kita di grup sepeda kita di Surabaya gitu kan. Nah, kan saya senang banget pergi nih. Pas lagi kondisi lagi agak COVID-nya lagi ini, lagi mulai naik kasusnya, kalau saya sih pikir ya udahlah, yang penting pakai masker, prokes aman. Tapi istri ribut aja bilang nggak boleh. Ya jujur ngomong pas awal-awal sih sempet bete banget gitu. Maksudnya gue pikir ngapain sih lu kok mau gitu hidup susah-susah kayak gitu? Ngapain mikir yang jelek-jelek, ya harusnya be happy lah gitu kan. Ya sempet ngerasa gitu sampai sering argumen sampai ribut. Awalnya sering ribut gitu kita. Tapi ribut-ribut nggak ada hasilnya, ya akhirnya ya udah sama saya pendam sendiri gitu. Ternyata dengan pendam sendiri tuh efeknya apa? Kadang tuh jadi sensian gitu. Kadang anak-anak cuman kayak nyenggol dikit bisa marah-marah. Jadi kadang tuh otomatis jadi bawaannya emosian gitu. Ya awalnya sempet kesel banget sampai kadang mau tidur aja susah gitu, kepikiran kan. Nah, tiba-tiba ya akhirnya sampai udah saking terlalu capeknya tiba-tiba diingetin lagi gitu. Kok lu ada apa-apa lu nggak mau berserah kepada Tuhan aja? Kan ada di Bible juga. Anything serahin ke Tuhan gitu kan. Nah, akhirnya ya udah mulai walaupun dengan masih hati agak jengkel-jengkel, ya udah tetap mulai doa. Dan tentunya ada komunitas juga kan, jadi kadang sharing sama temen, dan teman-temannya puji Tuhan mereka semua juga ya kasih tahu, ya udah itu istri lu harus hargain juga gitu, lu nggak bisa seenak lu sendiri kan, namanya udah married otomatis kan tuh become one kan, jadi nggak bisa seenaknya lu gitu, ya sudah gitu. Ya udah, thank God gitu, nggak tahu kenapa ya, ini saya yakin sih Roh Kudus ya, dengan akhirnya ya udah menyerah aja, berserah ke Tuhan. Ya udah, gue udah bete nih, ya udah gue berserah aja, tiap hari tetap doa. Nggak mungkin guanya dijamah jadi bisa ngerasa berpikir, oh ya salah ya, gue sempat mikir kenapa dia istri gue kok mikirnya maunya mikir yang khawatir, yang bahaya terus aja gitu. Kenapa dia nggak mau nyantai? Nah, disadarin kayaknya sama Tuhan, kasih tahu ya, lu nggak boleh mikir kayak begitu. Lu jangan mau di ngertiin doang, lu harus ngertiin dia. Itu tuh ternyata ya emang karakternya dia sendiri juga nggak mau bisa jadi orang yang terlalu khawatir gitu kan, terlalu khawatir kan nggak enak, bener nggak? Nah akhirnya dari situ ya sudah, jadi hubungan udah lebih enak gitu. Jadi akhirnya saya ngertiin dia juga, ya udah nggak bisa maksa kok, emang dia juga nggak mau jadi parnoan ya, cuman emang ya udah sifat gitu, ya sudah saling ngerti. Ya tentunya walaupun udah begitu, nggak berarti life itu jadi kayak bed full of roses gitu ya, kayak happily ever after, enggak. Kita hidup kan selalu work in progress kan. Ada kalanya nih, kayak contoh yang paling simpel deh, ini 2-3 minggu terakhir ini kan COVID mulai ganas lagi nih. Saya lihat Kapten Andrew sama teman-teman udah mulai turun ke lapang, kayaknya tuh udah gatel banget gitu kan, pengen ikut sepeda juga gitu keluar, tapi masih belum ada izin. Ya ini contoh simpel sih, tapi ya it happens gitu. Kadang bete loh, kepikiran sampai kadang, aduh kok nggak bisa sampai kepikiran gitu. Tapi ya untung selalu ingat lah. Pas kepikiran, ya udah doa lagi, Tuhan ya sorry lah kalau gua ini ya minta damai sejahtera. Somehow dengan udah berserah gitu, kita bisa think positif dan kita bisa mungkin diselarasin lagi ya. Jadi bisa lebih, bisa ngertiin lagi gitu. Jadi bisa nerima. Dan dipikir-pikir kalau sekarang ya gue bersyukur juga punya istri yang kayak begitu.
Jadi ada yang bantu ngebalance kan, kalau enggak kayaknya gue bablas aja, bisa bahaya terus gitu kan, semua ditabrak gitu. Ini ada yang ngerem gitu. Nah, oke, ini yang soal istri. Tapi yang benar-benar sampai ngeganggu banget sih soal hubungan sama anak saya yang besar tuh. Jujur, kalau saya sih suka banget, ya nggak tahu ya. Dulu pas married, pokoknya pertama pengen punya anak cowok. Jadi begitu pas dapet tuh kayaknya benar-benar happy banget, dan mungkin gue dari kecil juga keras ke dia karena dia tuh jadi kayak tumpuan dan harapan gitu ya. Mungkin gue salah juga, jadi kayak terlalu kasih beban yang tinggi ke dia dan kasih ekspektasi yang tinggi ke dia gitu. Nah, oke, balik ke sini. Dia tuh umur sekarang tuh SMA 2, SMA 1 mau naik ke SMA 2. Dia tuh sekarang tuh ya tahu sendiri lah ya, teenager lagi asik-asiknya main nongkrong sama temen-temen kan. Sebelum COVID bisa seminggu 2-3 kali perginya, wah bisa tiap hari, bisa ya seminggu 2-3 kali pasti hangout sama temen lah sampai malam. Nah, karena COVID ini tentunya kan kita harus batasin kan, harus kadang ikutin aturan pemerintah juga, jadi nggak boleh. Nah, karena itu mungkin dia stres atau gimana, mungkin guanya nggak peka kali ya. Ya jadi dianya tuh jadi kayak rebellious banget gitu. Jadi kayak susah diatur. Jadi intinya nyebelin banget deh. Gue sampai bingung, ini anak kenapa jadi kayak gini ya? Gue pakai cara keras, udah dibentak-bentak, dimarah-marah, percuma. Malah dianya makin stres kelihatannya. Terus gue pakai cara, ya udah ngalah deh, lu mau apa gue kasih, kecuali pergi, kan masih nggak boleh kan lagi COVID. Tetap nggak ngefek. Sampai benar-benar udah bingung, nggak tahu harus gimana. Nah, satu kali lagi makan bareng, kebenaran kita berdua lagi makan bareng nih. Ngobrol-ngobrol soal ini, ada omongan dia yang langsung bikin gue ngerasa dek kayak begitu. Dia bilang, kok kayak gini sih, nggak bisa pergi-pergi. Ngerasa hidup tuh kayak nggak ada meaning aja. Jadi kayak, apa tujuan gue hidup kalau kayak gini caranya gitu. Wah, nggak denger gitu gue sampai, aduh, itu benar-benar kepikiran banget loh. Mungkin teman-teman semua nggak tahu ya, mungkin Andrew juga belum tahu kali, ya pas untuk acara ini aja nih kita ngobrol kan. Kelihatannya sih di luar pas lagi ketemu atau ngobrol-ngobrol, kelihatannya sih ya gue tipenya kan yang ketawa-ketawa gitu. Padahal inside tuh itu selalu ngeganggu. Bayangin, anak bisa ngomong kayak begitu ke lu gitu. No point of living, come on man. Gue benar-benar gimana ya, nggak bisa didescribe sih. Udah nggak tahu gimana, benar-benar stres itu ya begonya gini kadang ya, manusia bebalnya begitulah ya. Udah gitu tuh gue masih coba mikir-mikir gimana caranya, harus gimana, sampai berhari-hari, terus kayak tiba-tiba diingetin lagi. Kok lu nggak berserah lagi? Oh iya ya, kok bego juga gitu. Ya udah, akhirnya ya udah malam itu I take time to really pray, and ya cuman ya Tuhan, gue udah nggak tahu nih harus gimana. Ya udah gue serahin semuanya deh. Let your will be done aja. I'll do whatever you ask me to do gitu. Ya sudah. Every day I keep on doing that. Just keep on praying. Hasilnya tuh kayak belum ada. Dan miraculously, ya Roh Kudus ya bekerja lagi. Tiba-tiba nggak tahu. Jujur sampai sekarang kalau ditanya, gue juga nggak tahu kenapa. Itu anak saya bisa tiba-tiba berubah. Bisa berubah tiba-tiba, jadi dia bisa ngerti sendiri gitu, emang kondisi sekarang tuh lagi bahaya, lagi gimana, jadi attitude-nya semua berubah aja. Sampai gue, wow, dulu gue mikir udah pakai cara keras, cara apa nggak bisa. Ternyata ya intinya tetap harus berserah. Ada certain thing in life tuh yang ya it's out of our control gitu. We try our best but we still berserah. Jadi ya masukan ini buat teman-teman yang di sini, ya mungkin ada yang ngalamin pengalaman yang kurang lebih sama. Kalau situasi kelihatannya kayak udah benar-benar nggak bisa, just berserah aja. Kadang tuh Tuhan bisa kasih solusi yang kadang kita nggak kepikiran gitu. Tahu-tahu, it works. Nah gitu. Ya gitu aja. Thank you teman-teman. Thank you, Rao. By the way, Hendrik Rao ini kita panggilnya Rao sih biasanya. Tapi itu juga satu contoh lagi ya, kayak dalam era pandemi ini banyak sekali
opini-opini dan views, perspektif yang sangat bertolak belakang gitu. Ada yang bilang kayak, ih lu mah keluar terus lu gitu, ih lu mah terlalu parno lu di rumah terus gitu ya. Nah ini untuk orang ini dalam satu rumah suami istri, di mana suaminya mikir demikian, istrinya mikir demikian, dan kita dalam lingkungan kita kan teman-teman ada yang mikir seperti ini dan itu tuh kan lu stay rumah aja tetap kena. Lu kena kan gara-gara lu ini sih sepeda terus gitu, saling condemn akhirnya ya, saling condemn dalam circle kita. Yang gue mau ngomongin adalah, what I want to say is semua ini tetap dalam God's control, itu nggak lepas daripada God's sovereignty gitu ya. Jadi Tuhan tuh tetap pegang kendali, and I believe that. Jadi let's stop condemn each other, let's stop hate each other, dan jangan saling menyalahkan, tapi justru kita saling understand and believe that ada jalannya sendiri, and that God is still in control, God is in all this yang kita jalankan. Dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya yang Korau tadi bilangin adalah surrender gitu. You do your part and sisanya you surrender to God gitu. Nah, I want to invite my beloved Pastor Raymond to just take us deeper, bahwa kita lebih dalam lagi dalam tentang semuanya ini, Pastor. Silakan Pastor Ray. Halo, oke. Ayo, gimana emotikonnya dong? Show emotikonnya, kasih support buat teman-teman yang lagi tadi udah share. Gimana semuanya? Nah, ya saya mau jangan ngobrol ya, pakai emoticon. It's good. Hari ini kita bisa sama-sama share gitu ya. Dan whatever happen in main conference hari ini, stay in main conference hari ini, gitu ya. Ini komitmen kita setiap kali ada acara main, because it's not easy buat cowok itu untuk share. Beda kalau kita ke women conference, ini perdebatan saya sama Andrew waktu awal-awal kita bikin FGF Men gitu ya. Karena perdebatannya 2-3 berkumpul, cewek itu pasti ngobrol, nggak usah dipancing, pasti curhat dan lain sebagainya. Tapi kalau men ini perlu activities gitu ya, untuk together harus sering banyak aktivitas, baru kita ngobrol kalau cocok. Yang setuju boleh kasih jempol gitu ya. Nah, men ini nggak easy untuk share kayak gini ini, dan kalau kita lihat di sini kita bisa lihat berbagai latar belakang yang berbeda. Andrew orang Surabaya, tapi nggak ada Surabaya yang Surabayanya sama sekali, ngomongnya itu to the point, langsung blak-blak jeder gitu ya, orang LA dia itu. Kalau kita lihat Arnold dari Bali, dia memang tadi ngomong benar-benar vulnerable. Tapi kayak Rao tadi dari Bandung ngomongnya agak jaga-jaga gitu ya, asalnya dia memang dari sana, ngomong sama istri aja yang modelnya kayak gitu tuh, halus-halus kayak gitu. Kalau saya orang Surabaya, problemnya orang Surabaya ada 2. Langsung belak-belakan, swearingnya itu nyantai gitu ya, atau yang sungkanan. Nah, saya termasuk yang sungkanan. Bukan berarti kita itu nggak punya emotion. Dan kita tadi seperti yang tadi Pastor Indratan bilang gitu ya, seringkali didikan dia didikan dari Sumatera, dia bilang tadi katanya boleh mencurahkan darah, tapi nggak boleh sampai nangis. Dan especially kita di sini, berapa banyak kita di sini juga pastors, just like me gitu ya. Jadi apa yang kelihatan itu, yang kita ekspresikan di luar itu, service-nya itu cuma 10%. Bayangin ya, kita disakiti jemaat, dihianati jemaat, atau mungkin disakiti anak, kita itu ngalah, aduh, kan kita perlu cool, kita harus damai lah, hiduplah damai dengan semua orang, adem dan tenteram. Kita sembunyikan 90% dari keadaan emosi kita ini di dalam. Jadi seringkali ini yang terjadi. Kita pingin kelihatannya di depan itu, wah kita kan orang terhormat, harus kelihatan cool. Kita nggak punya waktu untuk ekspresikan our sadness. Kita tegang, anxiety itu kita nggak mau show seringkali. Tapi kan nggak boleh nangis gitu ya. Kadang-kadang kita iri ngeliat hidup orang lebih hebat gitu ya. Kok belum ke sana ya, gitu dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ego kita tersentuh gitu ya ketika kita ngeliat keberhasilan orang lain. Kita lagi sedih, masa nggak boleh dong, pendeta nggak boleh iri, cowok nggak boleh iri sama orang lain, semua ada bagian masing-masing. Mungkin kita punya dipermalukan di depan orang dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita perlu mendam itu, benar-benar ketekan, dan bukan berarti kita nggak punya emosi. Banyak orang bilang bicara bahwa perempuan lebih emosi, cowok juga punya emosi, cuman kita either kita
tekan atau kita ledakkan pada orang yang terdekat pada kita. Kita butuh pelampiasan. Emosi ini masalahnya nggak bisa pilih-pilih. Either kita buka atau kita tutup. Nah, kadang-kadang kapan meledaknya ini yang membuat kita itu nggak tahu kapan. Kadang-kadang tempat kerja kita suntuk dan lain sebagainya, kita perlu pelampiasan. Dan kadang-kadang yang kasihan itu istri kita, anak-anak kita, sakit hatinya di mana, dipermalukan di mana, di sana kita diam, kita empet-empet, di rumah kita ledakkan. Atau kalau misalnya sakit hatinya di rumah, dimarah-marahin istri, diatur-atur istri, nggak pernah dihargai oleh istri, anak-anak nggak menghargai. Nanti ada orang telepon nawarin barang, kita sentak, kita lampiaskan, emosi kita meledak. Padahal orang tersebut cuma menawari sesuatu, cuma menawari mungkin KTA, kredit, dan lain sebagainya. Kita lampiaskan dengan marah kayak gitu. Karena kita terbiasa untuk kita benar-benar pendem semua yang ada. Dan lately kalau kita bisa melihat emosi yang terakhir ini yang terjadi itu ketika sudden loss, orang-orang yang kita cinta itu meninggal mendadak karena COVID, kita tidak pernah bisa the worst case ya. Kalau Anda melihat ya, saya ngalami ini benar-benar istilahnya melihat gitu ya, 2 minggu yang lalu dalam 2 hari, dalam 24 jam saya harus melayani funeral 3 orang. Yang pertama full timer saya sendiri, Jojo. Kemudian yang kedua adalah ayah dari leader kami. Kemudian yang ketiga itu pada hari yang sama adalah salah satu jemaat kita yang anaknya itu dari kids sampai sekarang sudah college masih di gereja. Jadi satu keluarga ini setia. Dan di situ saya, benar-benar waktu itu saya malam, dan kebetulan istri saya lagi nggak bersama-sama saya. Istri saya udah 6 bulan ini, istri saya di Singapura karena sama-sama adiknya lagi sakit pada waktu itu. Pada waktu itu saya itu bingung, ini melampiaskan emosi grief-nya ini. Dan ketika saya tanya, teman-teman yang mengalami kedukaan itu, yang mereka paling sesali, termasuk mungkin tadi Arnold dan Andrew, adalah nggak ada kesempatan untuk mengekspresikan kasih. Jadi begitu meninggal harus benar-benar cepat cari kuburan, atau kalau bahasa Surabayanya itu ngeyel dulu gitu ya. Yang meninggal ini mau dibawa kemana, atau harus dikremasi, dikubur. Jadi semuanya terlalu cepat, within 24 hours, within 2 hours, sehingga kita itu nggak bisa grieve properly, menyatakan emosi kita itu dengan benar, mengingat gimana dan lain sebagainya. Akhirnya sekian lama capek, suatu saat kita broken juga sampai akhirnya harus nangis. Nah, makanya kita belajar di sini. Bukan berarti kita nggak punya emosi, tapi yang di bawah ini bagaimana kita bisa channel it out gitu ya. Baik kita para hamba Tuhan, atau kita mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita, ataukah kita juga yang lagi kehilangan saudara-saudari kita yang tercinta. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Guard your heart above all else. Bukan berarti nggak punya emosi, tapi guard your heart. Hati ini harus dijaga karena orang lain nggak bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan emosi kita. Makanya ini yang Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. The problem is pain, sakit yang kita alami, itu adalah stimulus to go beneath the surface. Ini yang saya mau katakan. Makanya tadi saya katakan pada Arnold, saya katakan pada teman-teman kayak Andrew tadi sama Hendrik Rau tadi, kadang itu di tengah-tengah kita mengalami rasa sakit, itu adalah suatu kesempatan, is the stimulus, mendorong untuk kita masuk lebih dalam lagi. Kadang-kadang kalau kita cuma keadaan biasa-biasa, kita nggak tahu koreknya itu ada di mana. Hubungan kita dengan antara suami dengan istri kita, kalau nggak ada sesuatu yang menyakitkan terjadi, kita tidak akan masuk lebih dalam lagi untuk melihat ke dalam. Sebenarnya apa yang lagi di-violate? Hal apa di dalam hati ini yang Tuhan mau deal? Ketika kita kehilangan pekerjaan, biasanya kita cool aja dan kita nggak tahu, tapi begitu kita kehilangan kerjaan, kita insecurity, kita tiba-tiba kena, kemudian kita nggak punya
kemampuan untuk bisa guard our heart, disitulah kita bisa melihat waktu kita mulai berserah pada Tuhan. Sebenarnya di season ini ada apa yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita merenungkan rasa sakit apa yang mendorong kita, memaksa kita untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Mungkin selama ini kita menggantungkan diri hanya karena kekayaan kita, keuangan kita. Kita menggantungkan diri karena dari penghasilan kita. Kita lupa bahwa penghasilan itu memang dari manusia, tapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Begitu apa yang kita pegang ini hilang, itu benar-benar kita merasa insecure. Atau pekerjaan kita punya 10 jabatan, posisi, tiba-tiba posisi itu hilang, dan kemudian apakah kita bisa menjadi diri kita sendiri? Pain ini adalah the stimulus to go beneath the surface di dalam kehidupan kita. Sebenarnya waktu kita ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, saya percaya Tuhan tetap pelihara kehidupan kita. Tapi apa yang mungkin kita sesali hari ini? Hubungan antara orang tua dengan anak, mungkin apa yang kita sesali hari ini? Kalau ada sakit hati atau keretakan, khususnya di masa-masa saat ini, itulah diizinkan Tuhan untuk kita bisa go beneath the surface. Dan bagaimana kalau kita bisa melakukan ini? Yuk kita lihat di sini. Yang pertama adalah kenali dan sadari kondisi emosi kita saat ini. Seperti yang tadi saya katakan, kebanyakan pria, mereka nggak melewati masa di mana dia mengenali, oh iya ya, hari ini gue lagi apa ya? Nggak terbiasa mengenali, gue lagi sedih, gue kecewa diperlakukan kayak gini. Yang ada, kita mengekspresikan atau melampiaskan. Jadi kita punya kebiasaan kalau kita menekan, kita mengekspresikan itu hanya pada orang-orang yang kita percaya atau dekat. Masalahnya kasihan, istri kena bentak terus untuk sesuatu yang belum tentu salahnya dia. Anak kena bentak terus. Dan mostly kadang-kadang pain itu berasal dari hubungan kita dengan orang tua kita atau bapak kita. Dan kemudian karena kita nggak berkuasa untuk membalas pada waktu kita kecil, kita ekspresikan, kita lampiaskan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, tanpa kita bisa mengenali. Makanya kalau, oke, gue lagi sakit hati, iya, gue lagi iri. Kamu selalu ngomong yang bagus tentang orang lain. Atau istri ngomong, wah pendeta ini khotbahnya bagus, kamu harus gitu dong. Gitu ya. Kadang-kadang itu kita kena. Habis itu loh, tetangga sebelah udah punya mobil baru, tuh kamu kapan? Nah, kadang-kadang kita empet aja, tapi dalam hati suatu saat gua akan buktiin kalau gua bisa punya itu semua. Kita kadang-kadang kita nggak mau kenali, kita nggak mau sadari, kita cuma sekedar mengekspresikan dan melampiaskan pada saat kita lagi mentok, pada waktu kita lagi penuh, sehingga itu mengganggu mental kita, mengganggu hubungan kita suami dengan istri, apalagi kalau istri nggak bisa menopang, nggak bisa menjadi teman curhat bagi kehidupan kita. Ingat ya, bukan berarti cowok nggak punya emosi, tapi cowok nunggu suatu situasi yang tepat untuk dia bisa mengekspresikan, karena dia pingin kelihatan di luarnya itu sebagai cool and noble. Makanya kita bisa melihat di sini, bagaimana kita bisa melihat. Nah, hari-hari ini lihat nih, semua emoji ini ada sebenarnya di kanan itu. Sekarang tertutup. Nah, sekarang kalau Anda lihat bahasa-bahasanya WhatsApp, kamu lagi angry sama orang, ya memang kita beda pendapat sih. Ya udah, pendapatmu begini, saya begini. Kita lagi tired, kita mau kelihatan kuat di depan orang. Enggak kok, nggak apa-apa. Senyum. Kita bahasanya WhatsAppan kita gitu. Bahasa kalau teks, kalau kita annoyed, maaf ya, saya ini lagi tidur, nggak boleh diganggu. Ya, itu kalau kita ngomong sungkanan sama jemaat gitu ya. Padahal, waduh kamu itu annoying banget sih gitu. Tapi kita harus tetap senyum. I don't want to talk, gitu ya. Emoticon kita, ayo berapa yang kayak gini ngaku, gitu ya. Seringkali marah pun kita harus sabar di depan bos, gitu ya. Harus tetap senyum, yes bos. Kalau kita nggak punya kesempatan untuk kita bisa show our emotion sometimes di dalam kehidupan kita. Akibatnya kita meledakkannya. Tapi kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memiliki kecerdasan emosi yang luar biasa. Dia apa adanya. Dia bisa real. Dia bisa mengekspresikan emosinya dalam kebebasan tanpa malu-malu pada orang lain. Ini dalam keadaan sebagai manusia loh ya, bukan keadaan sebagai Tuhan. Tuhan Yesus tidak menekan atau melampiaskan perasaannya kepada orang lain. Sebaliknya, kalau kita baca tentang Tuhan Yesus, dia bertanggung jawab terhadap berbagai macam emosi secara manusia sepanjang pelayanannya di bumi. Dan kalau kita lihat di sini,
Yesus mengatakan, oh ya, I move with compassion. Tersentuh oleh belas kasihan. Dia ngomong, tadi Arnold bilang, Yesus menangis. Yesus, dia punya semua yang kita kenal, emotikon yang kita. Dia marah kepada murid-muridnya. Dia bisa menunjukkan sangat marah kepada pedagang di bait suci waktu mereka memperjualbelikan kurban. Dia bisa marah dan dia bisa menyatakan itu. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa Yesus bisa menunjukkan keheranan. Dia juga bisa menunjukkan bahwa dia lagi kangen, gitu ya, memiliki kerinduan emosional bersama dengan 12 murid, dan dia bisa berbelas kasih kepada para janda, penderita kusta, dan orang buta. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus nggak menekan, tapi dia nggak sekedar melampiaskan. Dia marah di saat yang tepat, tapi dia show the compassion. Bahkan Yesus menangis, dia mau menunjukkan support. Seperti yang tadi Arnold mengatakan, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, dan dia nggak menuduh kita, dia nggak menghakimi kita. Tapi Yesus datang untuk benar-benar berjalan bersama-sama dengan kita. So, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus bisa menunjukkan emosinya secara tepat. Nah, hal yang kedua, yang pertama tadi kenali dan sadari. Jangan cuma sekedar meledak dan melampiaskan. Hal yang kedua adalah, yuk kalau kita nggak berhenti sampai kita mengenali. Mulai tanya mengapa kita memiliki kondisi emosi tersebut. Apakah ada rasa aman yang sedang terusik? Security kita yang membuat kita jadi insecure. Dan saya mengalami pada waktu beberapa kali, waktu awal pernikahan kami, saya kehilangan pekerjaan karena 9/11 pada waktu itu masih tahun 2001, saya sering share ini. Dan ketika waktu itu saya merasakan susahnya, karena saya baru menikah 2 bulan, kemudian istri saya hamil, anak saya pertama, sehingga saya rada sensitif, karena sebagai pria, saya harus benar-benar bisa provide, dan waktu itu saya kehilangan pekerjaan. Jadi, nah, setelah itu Tuhan pulihkan perlahan-lahan. Saya punya kerjaan pada waktu itu dan kemudian kembali. Tapi perasaan pada waktu nggak punya kerjaan itu, perasaan useless. Laki kok nggak punya kerjaan dan lain sebagainya. Saya tahunya sampai suatu saat pada waktu istri saya setelah bertahun-tahun, mungkin setahun setelah itu, mungkin 2 tahun atau setahun setelah itu, dia cuma tanya, Mon, kita punya duit nggak untuk beli ini? Di situ saya meledak. Ya punyalah. Emang kamu kira saya nggak ada kerjaan? Ups, saya kaget. Kenapa kok saya kayak gini? Ternyata saya baru sadar ketika keadaan saya terpuruk itu menimbulkan sakit hati yang sangat, sehingga kata uang itu menjadi tombol pencet. Setiap kali orang mempertanyakan itu seringkali selama bertahun-tahun, even istri saya, dan pada waktu itulah saya nggak, oh iya ya, kenapa kok aku memiliki emosi? Padahal sebenarnya simple. Kalau saya cuma mengenali, oh iya ada atau nggak ada, atau tunggu ya, kita cari sama-sama. Tapi pada waktu itu saya tanya, kesempatan waktu saya marah itu tiba-tiba snap kayak gitu, I go deep inside. Istri saya dengan sabarnya, wait, saya cuma tanya, nggak apa-apa. Waktu kamu tanya gitu, mengingatkan saya pada waktu terpuruk, dan selalu jawabannya tidak ada, tidak ada, tidak ada. Dan itu yang membuat saya sakit hati. Yuk, saya undang lagi beberapa panelis. Saya mau tanya nih, mungkin sama Ro dulu nih. Ayo kita lomba-lomba jawab pertanyaan dulu nih. Hendrik Ro, mana Hendrik Ro? Ya, sebenarnya perasaan apa sih, Ro? Apa yang membuat kamu sangat marah? Padahal cuman dibilang, jangan keluar ya. Perasaan kamu why-nya itu kenapa sih? Ya sebetulnya stupid sih, tapi gimana ya, emang udah sifat kan. Apalagi dulu kan sebelum COVID kan sering kerja, dengan pergi kerja, ngobrol, pokoknya interaksi ini ada banyak gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba nggak boleh, kalau saya mikirnya, kok parnoan banget sih gitu dulu kan. Ya. Masa sih? Masa kita mau hidup dalam ketakutan terus gitu, sampai sempet nih, pas lagi mikir jeleknya, Bible aja, di Alkitab aja bilang jangan pikir dalam ketakutan gitu kan. Iya, sama mungkin itu ego juga. Ego sih mungkin ngefek juga ya. Masa nggak boleh gitu kan, namanya kenapa orang hidup diatur-atur ya? Iya. Makanya bukan kamu nih, beberapa orang, bahkan beberapa hamba Tuhan, kesempatan bisa keluar rumah sesekali itu oke lah. Keluar dari rumah itu oke. Saya nggak ngomong kamu loh ya.
Sampai orang tanya, Pastor gimana sekarang long distance marriage kamu? Oh oke. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya it's good sometimes keluar gitu ya, berjauhan sama istri. Jangan ngomong gitu ya, cukup gitu. Kadang-kadang terlalu banyak di rumah, kita ngerasa semua gerak-gerik kita itu langsung ketahuan, sehingga kalau ada itu kadang-kadang, oh iya ya, kadang-kadang butuh sesekali keluar gitu ya, kadang-kadang. Saya nggak ngomong kayak gitu, tapi ada juga gitu ya. Ayo jujur, yang ngaku itu pria sejati, ayo kadang-kadang. Oke deh. Nah, sekarang saya mau tanya Arnold nih. Oke ya, thank you Raul. Kasih emoticon dong, jempol gitu pada ukur Raul ini. Oke. No, waktu kamu nangis banget kayak gini, kamu pernah tanya sebenarnya apa hal yang kamu sesali ketika apa kamu itu nggak ada sebenarnya? Oke, kita sedih, kita tahu. Tapi mungkin ada impian yang belum tercapai atau apa yang belum terjawab gitu yang kamu sampai nyesel ketika kamu ingat-ingat, aduh, kok cepet ya? Apa kira-kira? Belum kawin. Oh jujur bang, sayangnya di sini cowok semua, Not. Kamu mau promosi sebagaimanapun juga cowok semua yang di sini gitu. Pas saya dapat pacar aja gitu kan, saya kirim foto sama papa gitu kan. Terus tau nggak, kayak papa tuh langsung jawab, apakah ini calon menantu papa? Gitu. Aku like, oh man, come on. Baru juga mulai gitu kan. Other than that, sebenarnya aku masih kepengen, maksudnya aku masih pengen papa ngelihat kehidupanku lebih jauh gitu loh. Aku pengen papa, ya bukan cuma kayak ngeliat aku nikah, punya anak, cuman apa ya, aku merasa tahun-tahun yang dimana aku kehilangan relationship sama papa itu, yes, it has been redeemed, yes, udah Tuhan pulihkan, cuman kayak all those years itu loh, Pastor. Maksudnya tahun-tahun yang hilang tuh, aku pengen ini tuh kayak kembali lagi gitu loh. Maksudnya kita tuh bisa have a good time sebagai papa dan anak gitu loh. Gimana kita bisa spend more time bareng gitulah. Bareng-bareng gitu. Dan kita udah janji waktu itu sebenarnya kalau misalnya ini udah pandemi udah reda, kita tahun depan sebenarnya kita pengen jalan-jalan sekeluarga gitu kemana. Ya. Gitu. Dan itu nggak tercapai ya. Oke, thank you Arnold. Saya mau tanya sama Andrew nih, dalam hal pandemik ini sebenarnya yang paling memukul kamu, I know kamu nggak kelihatan, kamu happy terus gitu ya. Yang paling kadang ada yang membuat kamu feel insecure nggak sih, frustasi atau I know you're very driven. Semua harus nomor satu gitu ya, semua harus yang terbaik gitu. Apa yang membuat kamu frustasi atau insecure bisa? Selama pandemi ini yang bikin insecure tuh adalah ketika itu sih, pertama adalah kerjaan itu tahun lalu, dimana ketika semua yang going down itu kayak man bisa nggak ya kita survive gitu, kayak ada hundreds of people yang kerja di perusahaan and mereka tuh berharap sama keputusan yang gua ambil gitu kan, kayak man it's gotta be, harus on point, harus betul, karena kalau salah decision itu bisa menyangkut banyak nyawa, kayak bebannya kan kerasa berat banget gitu. Jadi kayak ketika, dan itu semuanya tapi di luar kendali saya gitu kan, kayak itu yang bikin frustasi sih. Apalagi ketika teman kita pas sore di BBC yang orang tuanya sakit, ada yang meninggal, orang tuanya siapa meninggal, itu men sedih banget kan. Tapi yang buat saya frustasi adalah ketika there's nothing I can do, saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu, kayak aduh sedih, berat, ada beban masalah tapi malah nggak bisa apa-apa gitu. Itu yang sering buat saya frustasi sih. Alright, thank you. That's exactly, banyak dari kita pria, kita ingin selalu in control, sehingga ketika kita not in control, kita merasa frustrasi atau insecure. Tadi saya udah cerita ketika saya tersinggung ketika ditanya keuangan, atau minder ketika orang lain kok bisa ya benar-benar berhasil gitu ya, kita kok belum gitu ya. Nah kadang-kadang juga tanya dong, kenapa kok kita selalu terburu-buru, kenapa kok saya selalu nggak sabar sih, nyantai dikit kenapa sih kok kita selalu anxiety, tanya kenapa kok kita selalu cemas, kenapa saya terlalu khawatir, selalu worry kalau orang lain kasih feedback sama saya. Banyak orang anti feedback gitu ya, karena terlalu insecure gitu ya. Apalagi kalau kita para hamba Tuhan ketika jemaat ngomong sama kita, pastor di gereja kok aku nggak dapet apa-apa ya. Nah, sometimes itu juga, aduh gua udah capek-capek nyiapin, dan kenapa orang
Kenapa benar-benar ini yang seringkali menyerang kehidupan kita. So jujur dengan diri kita, kenali, dan kemudian mulai kita sama-sama tanya apa yang sebenarnya terjadi inside our heart, inside our emotion. Dan yang ketiga, kita bisa melihat gitu ya. Sorry, ini masih ada contoh-contoh lain yang Anda bisa baca sendiri ya. Kadang kita nggak mau membalas panggilan atau telepon was-was gitu ya. Beberapa minggu terakhir ini saya baca WhatsApp itu atau baca Instagram, orang butuh plasma, orang butuh ICU dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tuh males sampai ngeliat gitu. Tapi ada kalanya kita, kenapa ya aku males ngomong sama orang lain, aku menghindari ngobrol sama orang sulit. Ini masalah pastoral ya. Masalah dengan pastoral kita banyak hal yang kita mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini kita minta Tuhan Yesus menyelidiki, menyembuhkan, dan memulihkan kesehatan emosi kita. Kita sharing sama teman itu penting, kita curhat itu penting, tapi izinkan Tuhan Yesus menyelidiki, menyembuhkan, dan memulihkan kesehatan emosi kita. Seperti yang mengatakan bahwa orang benar berseru-seru Tuhan mendekat, mendengar, dan melepaskan mereka dari kesesatan. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Makanya kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa search deeper in our heart. Sometimes kita bisa sembunyikan itu rapat-rapat gitu ya. Tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa benar-benar masuk, melihat hati kita yang lagi patah, remuk jiwa kita. Dan firman Tuhan mengatakan buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Kaki yang mulai nggak kuat tidak akan sampai kita ini lumpuh gitu ya, benar-benar karena kita datang kepada Tuhan Yesus. Justru di saat-saat inilah kesempatan ketika ada pain itu tanya sama Tuhan, crackku ini, flawsku ini, emosinya di mana gitu ya. Apa yang membuat mentalku, kesehatan emosiku ini terganggu. Hadirkan Tuhan Yesus biar Anda mengalami benar-benar pemulihan yang dari Tuhan. Dan di sini katakan, jangan sampai kita dapat sampai pahit di masa-masa ini ketika engkau merasa nggak terima, ketika engkau disakiti mungkin sama suamimu atau istrimu atau teman kerjamu atau jemaatmu atau pastormu dan lain sebagainya. Ini penting, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan jauhkan dirimu dari connect group, dari iCare Anda. Gitu ya, jangan jauhkan diri dari hadir dalam ibadah-ibadah secara online, secara virtual. Jangan kita menjauhkan diri, justru kita mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Jangan tumbuh akar pahit. Nah, ini yang bahaya di zaman ini. Ketika kita dikuasai oleh akar pahit, gitu ya, ini akan menimbulkan kerusuhan. Dan akhirnya kita akan ngumpul sama pasukan sakit hati, orang yang sakit hati dalam pelayanan, sakit hati dalam keluarga, sakit hati dalam segala hal yang kita belum bisa pulih, itu akan mencemarkan. Akibatnya kita yang kita forward selalu berita-berita buruk terus, selalu berita-berita yang nggak baik terus, dan itu akan mencemarkan dan membuat rusuh begitu banyak orang. Dan yang keempat, yang terakhir saya mau akhiri adalah jadilah rentan dan berdamai. Kita tahu bahwa hari ini kita harus berdamai. Kalau dulu pendapatan kita 100, di masa pandemik ini sempat jeblok jadi mungkin minus 50, minus 100, dan sekarang udah naik jadi 10 atau 20, berdamailah dengan kondisi saat ini. Berdamailah bahwa orang tua kita sudah nggak ada. Berdamailah. Jangan kita sesali lagi. Ya, waktunya memang Tuhan sudah tentukan. Berdamailah hari ini. Tapi jangan lupa juga jadilah rentan dan punya support team di dalam kehidupan Anda. Satu hal yang saya mau katakan, Roma 8 ayat 35 mengatakan, masih adakah yang dapat menghentikan kasih Kristus kepada kita? Tidak ada. Kalau kita ditindas menghadapi kesengsaraan atau dianiaya, apakah itu berarti Kristus tidak mengasihi kita? Enggak. Kalau kita dilarang membeli makanan dan pakaian, nggak boleh ke mall gitu, atau bahkan melihat kematian, apakah itu berarti Kristus tidak mengasihi kita? Enggak. Makanya di sini dikatakan, kita ada dalam bahaya maut tiap-tiap hari. Ya benar, kita menghadapi itu. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam semua hal kita mendapat kemenangan yang sempurna. Kita percaya bahwa kita pasti menang, gitu ya. Kita tahu bahwa nothing can separate us from God's love. Know that you are loved. Kasih emoticon love itu bukan buat wanita, itu buat semua orang, gitu ya. Know that you are loved.
Makanya kita bisa melihat bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, di balik layar, Tuhan bekerja mengatur semuanya itu. Saya katakan behind the scene atau BTS gitu ya. Di balik segala sesuatu yang kita alami, Tuhan bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya dan yang terpilih sesuai dengan rencananya. Sadarilah bahwa di balik semuanya itu, Tuhan pasti punya rencana dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, ini kata-kata Bruce Lee, bukan firman Tuhan. It's okay untuk kita punya emosi, tapi emosi bisa jadi musuh jika Anda tunduk kepada emosi. Jadi emosi itu bisa ditundukkan. Yang jadi masalah adalah kalau kita tunduk pada emosi, alias kita dibawa terus sama perasaan kita, baper gitu ya. Tingkah laku kita, tindak tanduk kita, semua dikuasai oleh emosi dan kita nggak bisa ngontrol. Akibatnya apa? Anda akan kehilangan diri Anda sendiri alias jadi orang yang kalap karena Anda dikuasai oleh emosi. It's okay untuk men hari ini untuk Anda memiliki show your emosi, tapi jangan dikuasai oleh emosi sehingga Anda kehilangan jati diri Anda sendiri. Oke, sekian. Thank you. Saya kembalikan pada Pastor Indra Tan. So good. Thank you Pastor Raymond dan para panelis kita yang luar biasa hari ini. Wow, saya pribadi nggak expect bahwa emosi saya sendiri akan dimainkan naik turun dengan cerita-cerita dan sharing-sharing dari teman-teman panelis. Luar biasa. Thank you for being vulnerable dan for being willing to share your stories. Saya rasa teman-teman di sini juga punya banyak pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh teman-teman panelis sekalian dan saya ada kategorikan beberapa. Kalau di sini panelis-panelis tadi menceritakan bahwa pentingnya komunitas, pentingnya bertumbuh bersama teman-teman yang sepenanggungan kayak gitu, yang bisa nangis bareng, bisa turut merasakan bareng. Tapi ada pertanyaan juga mungkin buat dari teman-teman yang bingung bagaimana menemukan komunitas yang tepat. Apalagi ya mungkin more people itu more drama ya. Ada dinamika-dinamikanya, ada orang-orang yang ketika kita hang out sama mereka, rupanya mereka ini orang yang suka ngegosip. Ada orang-orang ini draining your life out of you, menguras energi kehidupannya kita. Atau bahkan kita pernah dilukai, kita difitnah. Dan bagaimana cara kita memaafkannya. Memaafkan orang-orang ini. Ini semua dinamika dalam sebuah komunitas. Mungkin panelis di sini bisa membagikan jawaban teman-teman di sini. Silakan. Ya, silakan Andrew. Oke. Silakan. Gue jawab ya. Soalnya gue juga ada sih sebenarnya temen yang mengalami hal yang sama di mana, man, it's hard buat gue percaya sama orang atau a group of friends, a group of men. Karena dulu gue diginiin, karena dulu ada orang yang seperti ini dan seperti itu, gitu ya. Tapi at the same time, yang saya belajar adalah keep trying, keep being vulnerable, keep being open about who you are, share your stories kepada orang-orang yang, of course, harus tepat pilihnya. Tapi kalau nanti dikecewakan, it's just part of the game sebenarnya. It's part of the game. Disakitin ya udah move on gitu ya. Tapi cara pilihnya gimana? Cara pilih kalau buat aku, buat saya sendiri, yang orang-orang yang aku mau dengerin, yang saya mau dengerin, yang saya mau belajar dari adalah orang-orang yang care about me tanpa ada keuntungan buat mereka. Gitu. Jadi mereka benar-benar look for your wholesome gitu ya. Jadi kamu as a whole seperti apa, kamu bisa lebih baik. Bahkan dulu ada yang bilang mentor-mentor saya ini adalah orang yang bisa melihat saya lebih daripada bisa melihat saya sendiri. Gitu. Jadi mereka bisa melihat my capacity, my quality better than myself. Mereka percaya saya bisa jadi lebih baik, lebih daripada saya. Masih sih gue, iya Andrew bisa. Gitu. Nah, ini orang-orang yang mentor-mentor yang layak didengar tanpa ada keuntungan buat mereka sendiri, gitu ya. Jadi seperti itu dan ya keep trying sampai ketemu aja sih sebenarnya.
Karena dengan kita tidak membuka diri, karena dengan kita tidak mencoba mencari mentor ini, akhir-akhirnya kita jadi sendirian gitu. Jadi mendingan mencoba gitu, atau filmnya ya Die Trying, ya kan. Keep doing it gitu sih. Right, thank you. Tapi sekali lagi banyak yang mungkin udah menyerah di tengah jalan ya kok. Karena terbiasa terlalu lama terlukai kayak gitu. Akhirnya mereka nggak membuka diri. Mungkin bisa bagiin tips nggak bagaimana memaafkan orang-orang yang sudah melukai, baik sengaja ataupun nggak sengaja. Oke, kalau memaafkan, buat gue sih kayak, men, Tuhan aja udah maafin gue gitu ya. And I've been worse gitu, kayak I treat a lot of people badly, I lie to a lot of people, bohong dan bersalah ke banyak orang. Dan pada akhirnya juga dan banyak orang juga melukai saya, my leaders melukai saya, ya kan, my pastor melukai saya. Jadi curhat. Tapi it happens, but it's okay, guys. The thing is, ujung-ujungnya adalah ada tujuannya gitu. It's part of di mana Tuhan itu bisa membentuk kita gitu. Nggak ada satu hal pun yang akhirnya nggak membentuk kita menjadi lebih baik gitu. Jadi kelihatannya memang ketika melewati itu kayak, kok kayak gini ya, tapi at the end of the day you can outgrow that and be a better person gitu. Dan ketika kita udah menjadi hal seperti itu, then it will be easy for you untuk memaafkan orang lain. Karena gue pernah ketemu sama orang yang ngomel sama temennya gitu ya. Terus gue bilang ke dia gitu, bro, lu kan umur 33, kan? Sedangkan yang lu ngomelin ini umur 24. It's not fair. Yang umur 24 belum melalui apa yang lu sudah laluin. Ya kan? You can say that because you have already go past that. Lu udah melewati itu, dan itu gampang buat lu untuk ngomong, ya lu harusnya kayak gini. Tapi buat yang masih muda, umur 24, 21, 19, 18, di ngomongin mereka nggak pernah, ya mereka merasa susah. Jadi yang kita bisa lakukan adalah forgive, ya kan, dan kasih dia ruang untuk bertumbuh gitu sih. Pastor Raymond mau menambahkan sesuatu? Ya, seperti tadi it's okay untuk kita cari komunitas, tapi juga kita perlu tahu bahwa kalaupun kita disakitin, ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kehidupan kita. Malah kalau kita membiarkan sakit hati itu ada, seperti yang tadi saya bilang, itu akan menimbulkan akar pahit. Orang yang sakit hati tanpa sadar akan menyakiti orang lain, benar ya? Tanpa sadar orang yang sakit hati, hurt people hurts people, ya. Orang yang sakit hati itu akan merusak dan akan mencemarkan banyak orang. Makanya kalau Anda sakit hati, misalnya Anda dikecewain sama pendeta atau dikecewain sama jemaat, biar fair ya, nggak cuma pendeta yang salah, gitu ya. Jemaat juga kadang salah. Jangan cari ngumpul sama orang yang sama-sama disakiti. Itu namanya pasukan sakit hati. Cari orang yang sudah pernah disakiti dan sudah menang melawan itu. Itu akan membantu kalian. Dia akan cerita. Sometimes kita butuh peers, sometimes kita butuh mentor. Orang yang sudah melewati itu semua, sama kan gitu ya. Kita dalam hidup ini memang nggak bisa dilewati, dan itu nggak cuma di gereja, di pekerjaan kita juga bisa sakit hati kok. Tapi ya itu, orang yang sakit hati itu, tapi kalau nggak mau ngampuni, sama seperti kayak orang minum racun berharap orang lain yang mati, padahal yang mati kamu sendiri kalau kamu menyimpan akar pahit itu, ya. So true, so good. Kalau ngomong-ngomong soal sakit hati, itu tadi kita ngomong bahwa ada orang yang sakit hati dengan sesamanya. Gimana kalau sakit hatinya itu kepada Tuhan? Kecewa misalnya, kita mulai mempertanyakan nih, sebenarnya selama COVID-19 ini berlangsung, sebenarnya Tuhan gimana sih? Kok Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Apakah janji-janji Tuhan masih valid? Terutama misalnya Mazmur 91. Silakan teman-teman yang mau jawab. Mungkin itu raw, itu paling pintar, dia sarjana teologi ya. Luar biasa, silakan. Boleh nggak aku coba jawab? Silakan Arnold. Ya, selamat. Aku baca pertanyaannya sih. Apa tadi kayak yang mengapa Tuhan mengizinkan COVID mengambil orang-orang dekat kita? Apa janji Tuhan masih valid? Misalnya Mazmur 91. Janji-janji Tuhan selalu valid ya, selalu ya dan amin sih menurut saya. Dan perlindungan Tuhan tuh ya sama kita 24 jam, 7 hari, 30 hari sih. Like it's always on us.
cuman memang kita hidup di dalam dunia yang we live in such a broken world gitu loh. Kita hidup dalam dunia yang sangat broken, dan kenapa kok Tuhan ngambil orang-orang percaya gitu ya? Kalau buat saya, bukan cuma COVID, saya udah kehilangan papa sama mama saya, tentu saja pertanyaan itu ada dalam pikiran saya. Cuman saya selalu ingat apa yang si Paulus bilang gitu loh, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan gitu. Kan Tuhan Yesus sudah bilang, maut di mana sangatmu gitu loh. Ya. Sekalipun kita mati, tapi kita tetap menang kan. Ya. Sekalipun kita mati, kita dipanggil Tuhan, kita end up-nya juga sama Tuhan Yesus gitu kan. So that is not the last word, that is not the last thing gitu loh. Kematian itu bukan yang terakhir, dan kita punya kemenangan dalam Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan di Mazmur 91 gitu, bahwa Dia akan memerintahkan malaikat untuk menatang kita di setiap langkah kita supaya kita tidak terantuk pada batu, sekalipun 1000 di sebelah kiriku, 10.000 di sebelah kananku, itu nggak akan menyentuh aku. Yes, aku percaya itu gitu loh. Cuma kalau misalnya pun, seandainya pun gitu kan ya, itu terjadi, saya kena terus saya dipanggil Tuhan, saya naik level gitu. Saya ketemu langsung Tuhan Yesus. Death is not the end gitu. Kematian bukan yang terakhir. Ya. Asik emoticon dong. Tadi dari awal saya udah bilang FT aja khotbah ini hari ini ya. Udah kenyang kita ada kesaksian dan pengakuannya. Iya. Awesome, thank you. Mungkin mau menambah jauh pertanyaan yang tadi Bro Arnold sudah jawab. Gimana nih ketika di masa-masa kekecewaan, tapi Bro Arnold tetap bisa berpengharapan sama Tuhan. Gimana Bro Arnold ini bisa mendengarkan suara Tuhan dengan lebih crystal clear? Terutama kan tadi ayat yang dibagikan Pak Suriman dan Bro Arnold adalah Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. How exactly do you do that? Sebenarnya sih kalau mau jujur, saya nggak pernah dengar suara Tuhan kayak audible gitu bilang sama saya, Arnold, aku di sini gitu. Nggak pernah sih, nggak tahu, mungkin pastor yang lain mungkin udah dengar. Kamu dengar dari teman-teman kamu ngomong, kamu harus kuat. Bantu nggak sih itu? Saya sabar aja sih ya. Mungkin juga mereka nggak tahu mau ngomong apa soalnya, Pastor. Mungkin juga mereka nggak tahu, dan mereka mungkin nggak pernah ada di posisi gitu kan. Cuman caranya tadi gimana Ndra? Tadi langsung lupa. Gimana cara dengar suara Tuhan tuh, Bro? Oh, dengar suara Tuhan ya. Saya percaya kita anak-anaknya pasti bisa dengar suara papa kita ya. Bapak kita kan dekat, dan dia siapa gitu bilang, karena Bapak tuh saking dekatnya, dia nggak perlu teriak gitu. Dia cuma perlu berbisik sama kita. Kalau buat saya sih, biasanya yang saya lakuin, saya duduk tenang, I quiet my mind, I quiet my heart, my soul, dan saya rasa kalau ada beberapa kayak pikiran gitu datang, atau firman Tuhan yang masuk, itu Tuhan lagi ngomong sama saya gitu. Atau misalnya ada musik, gitu, kayak saya pilih apa musik gitu, terus ada satu lirik yang kayak menonjol gitu ya, itu saya merasa langsung kayak Tuhan ngomong sama saya lewat itu gitu loh. Dan saya merasa Tuhan bisa ngomong sama kita bukan cuma dari suara yang audible, tapi Tuhan bisa ngomong sama kita lewat apa aja sih. Kan Dia omnipresence, kan Dia bisa ada di semuanya. Bisa lewat musik, bisa lewat khotbah, bisa lewat perkataan teman kita. Jadi jangan pernah batasin Tuhan dengar suaranya kayak gimana gitu loh. Because He speaks to anything and everything. Gitu. Wow, thank you. Seperti biasa Pastor Raymond, kalau ada sepatah dua patah. Ya, tadi Bro Indra tadi Pastor Indra tadi tanya gitu ya, kalau kita menanyakan Tuhan ya, kita marah sama Tuhan, benar ya? Well, gini, I think kita bisa ngelihat bahwa kadang kalau kita marah sama Tuhan itu, pertama kadang-kadang kita compare our life sama orang lain. Pasti kalau kita marah sama Tuhan itu sebenarnya kan kita lagi iri sama orang lain, compare. Oh, ini dikasih, gua enggak. Itu survive. Dan yang enggak yang enggak sensitifnya itu yang survive bilang, oh gua ngalami COVID, gua sembuh loh gitu ya, karena tangan Tuhan itu selalu melindungi orang yang berharap padanya. Kan kadang-kadang itu nyebelin kan, bikin nonjok gitu kan. Kadang-kadang gimana dengan orang yang sampai meninggal, apakah Tuhan nggak menyertai gitu loh, kayak gitu kan. Kadang-kadang kesaksian kayak gitu, pesawat terbang jatuh gitu, ada yang satu selamat, iya karena dia suka ini, makanya dia suka datang ke gereja. Ada yang bolos tuh mati gitu kan. Kadang-kadang pengen tonjok gitu ya. Tapi yang pasti kita ngelihat ya di masa COVID ini, semua orang mungkin pada setiap level, orang percaya kena, orang nggak percaya juga kena. Tapi kita yang percaya pada Tuhan, pengharapan kita itu selalu pada Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan.
Bahkan kalau kita mati pun kita masuk surga. Itu yang suatu kepastian. Makanya Tuhan mengatakan, kalau sampai kita kali ini belum melihat sesuatu yang baik, ya karena belum selesai rencana Tuhan. Kita nggak bisa melihat Tuhan itu menyelami dari awal sampai akhir dari kehidupan kita. Makanya yang kita bisa lakukan hari-hari ini adalah bersyukur, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Nggak cuma masa COVID ini, ada pekerjaan kita yang belum berbuah, orang lain sudah berbuah. Pelayanan kita belum fruitful, orang lain udah fruitful. What we do right now, kita terus berharap pada Tuhan, karena kita tahu at the end is good, and it's not good, it's not the end dalam kehidupan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja di balik layar, mengatur segala sesuatu, at the end, it's gonna be good. Itu aja dari saya. Wow, thank you so much. Saya punya dua kategori pertanyaan terakhir. Saya coba bikin simple. Ini ditujukan untuk Koral, saya yakin banget. Karena tadi Koral yang sharing soal ini. Komunikasi antara suami dan istri. Gimana caranya punya komunikasi dengan istri atau pasangan dengan lebih baik dalam hal manage tension yang ada. Misalnya istri sama suami ini sama-sama keras. Atau mungkin ada masalah seperti income istri lebih tinggi atau lebih stabil kayak gitu. Apalagi nih sebagai cowok handle masalah pribadi aja susah. Nah, mungkin istri cerita ke suami, anak-anak cerita ke Koko sebagai seorang bapak kayak gitu. How do you handle this? Ya, mungkin itu sih semua balik ke personality orang-orang juga ya. Tipe orang, ada sebagian orang mungkin yang tipenya bagaimana ngehandle-nya lebih gampang. Ya, kalau gue lihat sih yang paling penting ujung-ujungnya balik ke ego sendiri. Ya contoh kalau misalnya tadi yang soal income gitu ya, income beda. Ya itu sih kalau gue pribadi itu sih gue sih nggak masalah. Yang penting istrinya masih tetap respect, nggak ibaratnya gue lebih banyak nih jadi belagu, jadi nginjek gitu. Jadi nginjek ya itu pasti bete. Kalau nggak ya harus bersyukur lah gitu kan. Yang kita nggak usah punya ego. Gue cowok income harus lebih gede. Ya seperti yang tadi lu bilang tuh, cowok nggak boleh keluar air mata gitu kan, keluar darah boleh, keluar air mata nggak boleh kan, itu kan salah gitu ya. Sama ya itu, kalau soal yang komunikasi, ujung-ujungnya kadang kita pasti ngerasa, lu kok keras kepala banget sih nggak bisa dikasih tahu gitu kan, kita pasti mikirnya begitu kan. Nah, yang paling penting ya yang gue disadarin juga gitu, kalau buat kasus gue tadi, lu kok parnoan banget sih ngapain gitu, akhirnya yang gue ini gimana, ujung-ujungnya balik ke kita mau ngerubah orang atau kita mau bisa komunikasi yang enak, kita jangan expect dia ngikutin kemauan kita. Intinya ya kitanya dulu yang harus, guanya yang harus nurunin ego, gua yang harus coba ngertiin. Dan kalau itu nggak bisa, satu lagi, sounds klise kan, tapi berserahlah. Kadang kalau kita pakai usaha sendiri, gua harus bisa ngalah, gue harus bisa ngertiin, itu nggak gampang. Kadang kalau lagi bete, lagi emosi, boro-boro mau ngalah kan, yang penting kita harus ada vulnerable ke Tuhan aja. Dia kok satu-satunya yang bisa nyentuh dan bisa ini. Ya itu, cuman gitu doang sih. Ya Mas, semoga membantu. Thank you banget Koral. Saya yakin kok Andrew juga pasti punya wisdom ini yang mau dibagiin, karena Koko juga ada sharing soal komunikasi dengan istri. Mungkin Ko Andrew bisa kasih jawaban. Gue sebenarnya juga sama sih sama kayak Koral ya. Jadi kayak there are a lot of things yang kita harus mengerti. We have to understand that it's out of our control gitu. And we can only do so much gitu. So the moment we force things, ketika kita mulai memaksa keinginan, opini, perspektif, experience kita ke orang lain, dan ekspektasinya tadi kayak yang Ral bilang, ekspektasi kita ke orang harusnya gini dan gitu, di situ biasa baru terjadi masalah gitu, karena realita tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Di situ gue belajar bahwa balik lagi surrender gitu, kayak buat teman-teman di sini yang bertanya kayak saya dan istri ini emosi istri gini dan segala macam. Saya dulu waktu baru married, yang pelajaran yang saya dapat adalah yang tadi saya sempat share juga, yang saya lalui dalam hidup belum tentu istri saya sudah lalui gitu. Jadi nggak fair untuk saya
bilang sedemikian bahwa dia harus responnya sedemikian ketika saya dan dia punya cerita yang berbeda, experience yang berbeda gitu ya. Jadi we have to understand that ketika kita sudah mengerti itu, maka kita bisa menerima bahwa hey, it's okay to have a different opinion ketika dia melakukan sesuatu gitu ya. Komunikasi harus baik, gitu aja sih. Alright, thank you Ko Andrew. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, saya rasa penting banget dan bisa dijawab oleh Pastor Raymond. Sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, bagaimana atau apa yang bisa dilakukan oleh gereja Tuhan dalam membantu orang lain, terutama di masa-masa pandemi seperti ini? Ketika di mana-mana nih banyak banget berita palsu, berita kontroversi, atau bahkan berita-berita yang kasih kita fear, ketakutan, kekhawatiran terus-menerus, Pastor. What can we do? Silakan. Wah, thank you. Saya percaya dari Roma 12 ya, kalau nggak salah, dia katakan, janganlah kita itu dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan terus-menerus berbuat baik. I think untuk gereja, to share love with honesty and sincerity itu suatu barang mahal. Karena jujur sebelum pandemik ini semua orang bisa cover up apa yang mereka cari itu atas nama pelayanan dan atas nama gereja, padahal yang dicari kedudukan, kekayaan, kehormatan. After all, itu semua kita ngelihat. Pada saat ini kita nggak bisa milih. Kalau kita lagi sakit di rumah sakit, ranjang mana, VIP nggak ada gitu ya. Kuburan mana nggak bisa milih gitu ya. Kerjaan apa juga nggak bisa milih. Apa yang kita bisa lakukan itu kita syukuri. Yang kita lakukan adalah sekarang itu pengembalaan dan benar-benar membuat setiap jemaat itu rooted in the word of God and di dalam kasih Tuhan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. This is the opportunity untuk menonjolkan kasih Kristus itu bahwa setiap kita, semua orang mengalami hal yang sama saat-saat ini pada level yang berbeda. Experience-nya pasti beda. Tapi nggak ada yang deny bahwa kita tekankan bahwa nggak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan ada tubuh Kristus, kalau bisa yuk saling membantu, ada proyek-proyek di mana kita bisa bekerja sama atau melakukan hal-hal yang baik di dalam ini, karena nggak ada obatnya. Kalahkanlah kejahatan itu dengan terus-menerus berbuat baik. Itu yang saya bisa katakan, yang gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus bisa lakukan. So thank you kalau Anda melihat hari ini, narasumber kita ini komplit gitu ya, mulai dari Pastor Indratan, Arnold mungkin 20-an, Andrew 30-an, saya 40-an, mungkin Hendrik Rau udah 50-an, saya nggak tahu, saya lupa tanya umurnya, just kidding. Tapi kita bisa melihat di sini, different generations, kita bisa punya pengalaman, experience berbeda, tapi kita semua tahu bahwa kasih Tuhanlah yang mempersatukan kita, nggak ada satupun yang bisa dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Alright? Alright, thank you sekali lagi buat Pastor Raymond. Terima kasih buat Bro Andrew, Bro Arnold, Bro Hendrik yang sudah luar biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dan yang paling penting bersedia untuk menjadi rentan dan menceritakan pergumulan-pergumulan mereka. Dan sebelum kita habis ini balik ke main session dan kita akan lanjutkan IFGF Conference 2021 dengan lebih excited lagi, saya mau mengundang Pastor Raymond untuk menutup workshop kita pada hari ini dengan doa. Silakan Pastor Raymond. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan, season apapun yang kami hadapi, biarlah kami semua tahu bahwa we are loved Lord Jesus, bahwa nggak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Baik itu kesengsaraan Tuhan, penindasan Tuhan, sakit hati Tuhan, atau apapun keadaan emosi kami Tuhan. Saya berdoa biarlah kasih Kristus membalut kehidupan kami, biarlah kalau ada yang kami terluka Tuhan, Kau yang terus Tuhan menyembuhkan. Kalau kami ada yang kecewa, Kau yang terus hiburkan, kami sedih Tuhan. Apapun kondisi emosi kami Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan bekerja di balik semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Hamba-Mu, tiap panelis Tuhan, tiap jemaat-Mu Tuhan, para pria di tempat ini di dalam nama Yesus. Biarlah kami Tuhan rooted in God's love, Lord Jesus. Kami percaya Engkau sendiri yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Sesi yang berikutnya Anda bisa langsung gabung. Ya.